Secara hukum Pak Henry, memotret orang di ruang publik tanpa izin, itu gimana hukumnya, Pak? Oke, jadi memang sekarang lagi tren tuh, gitu Ya. kan. Di kalau acara-acara Car Free Day itu suka ada Ya. paparazi. Sudah nyiapin kameranya panjang-panjang tuh, gitu Ya. kan. Dan Sampai juga lampu-lampu kadang-kadang juga, lightingnya lengkap. iya, lengkap agak risih juga kan gitu. Tapi memang begini, kalau bicara memotret orang gitu ya, atau memotret benda atau orang dan sebagainya, itu hanya tidak berdampak atau berimplikasi terhadap hukum gitu, hukum ataupun perdata. Paling hanya melanggar hak privasi seseorang, Oke. gitu kan, Ya. gitu. Nah, lalu kapan timbul masalah hukumnya? Ketika misalnya foto itu diedarkan, gitu kan, dengan maksud untuk menyerang kehormatannya, gitu ya. Oh, ya. Lalu dipublikasikan, gitu kan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, itu melanggar undang-undang ITE itu, gitu kan. Karena kan foto itu kan merupakan informasi elektronik. Dikategorikan itu di undang-undang ITE, misalnya pasal 1 angka 4 gitu, Undang-Undang 19 2016, bahwa gambar itu juga merupakan bagian dari dokumen elektronik, gitu. Oke. Sehingga kalau itu kemudian digunakan untuk menyerang kehormatan orang lain, memfitnah orang lain, atau menjelek-jelekkan orang lain gitu ya, maka itu baru berimplikasi pidana dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia bisa berimplikasi melanggar juga Undang-Undang Hak Cipta, itu Pak Rudi. Ya. Kenapa? Misalnya begini, bagus nih fotonya gitu kan, lalu kemudian dibuatlah semacam reklame atau semacam gambar yang dikomersilkan. Nah, Undang-Undang Hak Cipta jelas bahwa kalau tanpa persetujuan tidak boleh tuh, gitu. Itu ancamannya dendanya lumayan juga, 500 jutaan tuh kalau nggak salah, gitu kan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah memoto itu tidak dilarang, tetapi kalau nanti hasil foto itu digunakan untuk hal-hal yang merugikan, gitu kan, bagi yang difoto atau objek yang difoto itu atau orang yang difoto itu, maka itulah muncul yang namanya konsekuensi hukum, gitu ya. Gitu. Oke. Itu Ya. Pak Rudi. Baik. Jika sebuah foto tadi diambil di ruang publik, kemudian disebarkan untuk menyerang kehormatan seseorang, pasal apa yang paling relevan untuk menjerat pelaku? Itu kalau itu kan mungkin kayak pasal 27. Kan saya pasal 27 Undang-Undang ITE 1 2024 itu ada 27 sama 27A gitu kan. Oke. Bisa tuh. Jadi menyerang kehormatan orang lain dengan cara melakukan meretransmisikan dokumen-dokumen elektronik gitu, termasuk foto. Ya. Gitu kan. Nah, itu Oke. juga bisa dikenakan pidana itu gitu. Tadi Anda katakan juga berimplikasi pidana ketika mengkomersialkan foto tersebut. Ya, betul. Jadi melanggar Undang-Undang Hak Cipta itu. Kalau misalnya saya motret orang, ngefoto seseorang di ruang publik, kemudian saya upload di platform AI dengan tujuan komersialisasi, nilai ekonomi, atau di marketplace AI, itu gimana hukumnya? Bisa. Itu bisa kalau menurut saya bisa dikenakan. Menurut saya. Karena memang terlihat bahwa motivasi untuk AI-nya apa? Karena gini, ditanya dulu. Kalau bicara hukum kan ada namanya niatnya nih, atau mens rea. Ya, mens reanya dulu. Pidana kan mens reanya. Niatnya apa dulu? Kalau niatnya dia misalnya mengkomersilkan, artinya ada sesuatu keuntungan yang dia peroleh dari perbuatan yang dia lakukan, gitu kan, mengupload foto itu. Oke, kemudian, Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa dia bisa kena denda tuh, tanpa persetujuan dari yang difoto. Itu. Oke. Tapi yang kedua, kalau misalnya ternyata video yang dia ambil, gitu, atau foto yang dia ambil, masukkan ke AI dengan maksud untuk menghina orang lain, atau menggunakan foto itu kemudian, biasakan sekarang ada tuh dimasukkan AI, tapi tiba-tiba ada menghina orang lain, gitu. Iya. Atau merendahkan kehormatan orang lain juga di situ ya. Merendahkan kehormatan orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya, itu bisa kena KUH pidana bahkan Undang-Undang ITE sendiri. Gitu, artinya kan? tetap dilihat dari sisi niatnya dulu awalnya ini apa, begitu? Betul. Nah, apakah marketplace yang menampung foto-foto tersebut dengan niatnya tertentu tadi juga bisa dikenai tanggung jawab hukum? Bisa. Nah, karena memang niatnya kalau misalnya dia hanya untuk misalnya begini, mohon maaf, hanya untuk koleksi pribadi, tidak dipublikasikan gitu kan, bukan untuk komersial gitu, atau digunakan untuk menyerang kehormatan orang lain atau merendahkan orang lain, maka itu hanya melanggar hak privasi saja. Nah, kalau itu sampai tahu, maka
tuntutan yang dilakukan hanya tuntutan perdata. Kalau saya itu, gitu kan. Nah, Oke. karena memang itu melanggar hak privasi. Tetapi ketika muncul dari situ adalah komersialisasi, gitu kan, tanpa izin, lalu kemudian juga digunakan untuk memfitnah, menyerang kehormatan dan sebagainya itu. Nah, ada unsur-unsur pidananya, maka itu bisa dikenakan pasal-pasal pidana di sana. Oke, ya, Gitu. mungkin juga bisa dibantu nih. Sebenarnya hukum itu bagaimana sih membedakan antara sebuah karya dokumenter dan foto yang komersial? Jadi ini juga menarik nih. Saya misalnya tidak ada nilai, tapi saya hanya memfoto. Iya. Ini gimana ini? Kalau hanya untuk memfoto, untuk dokumenter, Ya, saya kira karena itu tidak sifat dipublikasikan, tidak diketahui oleh khalayak umum gitu ya. Maka menurut pendapat saya itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran hukum yang tadi. oke. Hanya masalah profesi saja, hanya masalah etika saja. Sepatutnya kan dia memberitahu dong gitu. Ya, makanya kan kalau kita pun ya, ya. dia memberitahu bahwa Pak, Bu, maaf fotonya saya pakai ya. Gitu. Mhm, Tapi mhm. buat komersil nih hanya untuk ini dokumenter saya gitu. Nah, itu kan, nah itu karena dulu pernah izin, saya pernah juga dulu mensu ada salah satu anak pengusaha airlines lah gitu ya. Ya. Dia pernah nyelam gitu kan. Lalu kemudian fotonya itu dipakai sama orang lain gitu kan. Mhm, Nah, tapi kita tegur ditegur, kemudian dia balas gitu kan, bahwa oh ya mohon maaf ini dan dia menawarkan kompensasi memang kan gitu. Artinya cukup sadarlah itu bahwa apa yang dilakukan itu keliru, itu salah gitu kan. Oke. Tetapi mekanismenya kan tidak harus bicara masalah hukum Ya, yang bersifat represif kan gitu. Ya. Artinya ini masuk dalam delik aduan ya. Nah, siapa pelapornya ini? Ya, delik aduan pasti. Yang lapor Karena siapa ini? apalagi yang lapor korban, Pak. Korban. Pak Rudi. Korban Oke. karena Pak Rudi, izin. Ya. Saya perlu menyampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, maka pasal 27 itu bersifat delik aduan yang bersifat absolut. Harus korbannya langsung yang melaporkan, tidak boleh orang lain. Wow. Itu. Kalau dia digunakan untuk menyerang kehormatan ya, Pak. Iya, Gitu iya, iya. Kalau mas kehormatannya diserang gitu ya, gitu. Maka dia bisa masuk dalam kategori delik aduan yang bersifat absolut. Oke. Ada tidak celah hukum yang membuat kalau memang itu terbukti menyerang kehormatan, merendahkan kehormatan atau mengkomersialisasi tanpa sepengetahuan, tanpa izin? Ada tidak celah hukum yang membuat pelaku sulit dijerat di sini? Kalau untuk celah hukum sulit dijerat itu tidak ada sih Pak sebetulnya. Kan Yang harus penting mengumpulkan bukti-bukti seperti itu kan? Iya, Kalau itu betul. delik aduan yang Nah, absolut tadi. Betul, karena kalau celah itu kan lebih kepada melegitimasi perbuatan hukumnya. Jadi yang paling sulit adalah pembuktiannya mungkin. Karena kan sekarang kan banyak nih, gitu kan. Saya juga jujur, mumpung di ruang publik ini, Ya. saya perlu menyampaikan bahwa kadang-kadang banyak itu kutipan-kutipan foto, video yang muncul di TikTok, di mana, dan itu banyak nggak benernya gitu. Nah itu juga harus di tracing itu supaya apa? Kalau bisa diblok ya diblok gitu kan. Nah ini kan Komdigi kan harusnya punya tugas itu gitu untuk melakukan itu kan. Iya, karena gini kan bahaya gitu, itu sangat bahaya. Karena gini, netizen itu dekatnya dengan sosial media. Netizen itu dekatnya dengan handphone yang digenggamannya. Iya. Dan yang dilihat pasti TikTok, YouTube, short YouTube dan sebagainya. Ya. Nah kalau itu muncul berita-berita yang nggak benar gitu kan, atau gambar-gambar yang kemudian mungkin awalnya gambarnya tidak menunjukkan itu gitu. Saya tadi lihat satu foto Pak Prabowo mukul-mukulin mukanya Pak Luhut misalnya gitu. Itu ada tuh. Terus kok nggak ditindak gitu loh. Iya, Nah, memang bukan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa ini siapa yang buat. Gitu nah, kan. itu artinya. Gimana buatnya kan gitu. Kendalanya di situ Pak. Jadi bicara pembuktiannya ya. Gitu. Tapi celah Betul, hukum bukan untuk celahnya. sulit dijerat sebenarnya tidak tetap Karena bisa terlihat, ya. nampak. Oke, Betul. pembuktiannya tadi. Nah, sejauh mana sih masyarakat kita itu perlu mendapatkan pemahaman atau edukasi hukum tentang hak atas citra diri kita, kalau begitu? Nah, ya jadi kalau saya lihat bahwa ini pekerjaan dari Komdigi nih, saya lihat nih bahwa dan mungkin PR kita semua lah, bukan hanya pemerintah. Sekarang itu kan agak kurang nih, misalnya iklan-iklan layanan masyarakat tentang kebijakan atau bijaklah dalam menggunakan sosial media atau ponsel gitu kan.
Nah, itu harus digalakkan kembali gitu kan. Bahkan Oke. saya dalam setiap seminar-seminar saya sampaikan itu. Nah, bahkan kami nanti tanggal 6 ini ada seminar dengan Diskominfo, Oh, kami akan bahas itu. oke. Itu Ya, bagaimana ya. menggunakan gadget itu secara bijaksana sehingga kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang tidak valid yang kemudian muncul Hmm, fitnah. Jadi ya. jadi hati-hati. Nah, yang kedua juga kita harus memberikan warning bahwa hati-hati dalam menggunakan misalnya gini. Contoh misalnya Pak, ini kan banyak yang nggak mengerti nih. Kita datang ke hotel, kita datang ke gedung, dititip KTP kita dan minta difoto. Nah, itu kan nggak boleh Iya, sebetulnya kan iya, gitu. iya. Nah, itu kan nggak boleh sebetulnya. Itu kan Mhm. itu potensi penyimpangan di situ ada. Gitu. Maka kemudian bahkan ada satu kejadian wali kota di Jakarta ada ditipu sama orang di telepon kan, Iya, gitu kan. iya. Nah, itu kan karena celah itu dibuka. Nah, seharusnya itu dikasih pemahaman juga. Nggak perlu Oke. ya tulis aja nama saya, Baik. nomor handphone kan selesai. Gitu, Baik. Pak. Pak Henry, Langkah-langkah itu perlu dilakukan sebetulnya. siap. Terima kasih banyak Pak Henry Pandiangan untuk Sama-sama, obrolan yang Pak sangat Dodi. menarik malam hari ini. Sehat selalu. Iya, Selamat Bapak. malam. Ya. Malam, Bapak. Malam. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Kristen Indonesia atau UKI Henry Pandiangan melengkapi perbincangan kami dalam segmen To The Point malam hari ini bersama dengan founder Drone Emprit Ismail Fahmi, fotografer Reza Dinata, dan yang terakhir pakar hukum pidana dari UKI Henry Pandiangan.